Oke, selamat pagi Mr. Arya. Pagi. Oke, terima kasih sudah memenuhi undangan saya untuk kita bersama-sama melakukan ini pra observasi ya. Jadi nanti saya akan melakukan observasi ke kelas Mr. Arya dan nanti kita akan ada post observasi juga. Oke, sebelumnya apakah Mr. Arya tahu tentang supervisi akademik? Ya. Apa itu? Kegiatan kontrol yang dilakukan oleh pimpinan sekolah, terutama waka maupun kepala sekolah, ya guna melihat proses pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru. Oke, kalau menurut Mr. Arya, apa yang Mr. Arya harapkan melalui kegiatan supervisi semacam ini? Ya, saya harapkan ada evaluasi yang diberikan oleh waka atau kepala sekolah, ya kemudian nanti dilakukan untuk perbaikan bila mana ada suatu hal yang kurang maupun suatu hal yang harus Tingkatkan. Oke, kira-kira untuk kapan ini saya bisa masuk untuk di kelas Mr. Arya nanti ya setelah ini ya. Setelah ini BK. pelajaran untuk mata pelajaran BK ya, bimbingan konseling kelas 7 ya. Iya. Untuk materi pembelajarannya apa sih? Nanti saya akan memberikan materi tentang pencegahan bullying di sekolah. Pembelajaran bullying di sekolah ya. Kalau tujuan pembelajarannya sendiri kira-kira seperti apa? Tujuan utama finalnya nanti biar anak-anak itu bisa menjadi agen perubahan ya untuk mencegah terjadinya tindak bullying di sekolah maupun di lingkungan sekitarnya, di rumah atau di sosialnya. Kalau untuk ini persiapan yang sudah dilakukan Mr. Arya apa untuk materi ini? Untuk materi ini saya melakukan observasi dulu. Ya, apakah ada kasus-kasus bullying di sekolah ini? Ya, saya lihat memang sangat kecil kasus bullying. Oh, sangat kecil. Ya, sangat kecil, paling ya hanya sekedar verbal ya, ejekan anak-anak remaja. Tapi dari situ tetap kita harus melakukan pencegahan preventif ya untuk anak-anak ya, siapa tahu nanti kalau ada kejadian bullying mereka bisa memperbaiki atau merubah teman-temannya seperti itu kemudian hari. Jadi ada perubahan. Selain itu saya menyiapkan topiknya itu materi dan lain sebagainya, alat-alat yang Bagus sekali ya Mr. Arya. Jadi tidak hanya untuk di kelas itu, tapi tadi ada satu yang menarik yaitu menjadi agen perubahan. Iya. Berarti ada rencana jangka panjangnya dari ini. betul. Seperti apa? Nanti ini rencana akan ada ini ya, akan ada penunjukan agen-agen. Ya sebenarnya ini kan sekolah ada program konselor supaya ini juga sebagai agen anti bullying untuk anak-anak. Nanti cara mereka melakukan sosialisasi, mereka membuat media-media pencegahan bullying dan sebagai fasilitas untuk mendukung ini pelaporan tindak bullying antar teman. Luar biasa sekali. Bagus sekali Mr. Arya. Tapi kira-kira ini kan materi pertemuan pertama atau pertemuan pertama ya. Kalau untuk materi-materi yang sebelumnya nih, khususnya untuk kelas 7 ini, mata pelajaran bimbingan dan konseling ini, pernah mengalami tidak kesulitan selama belajar? Mungkin kesulitan yang utama adalah penggunaan bahasa. Wah, kenapa dengan bahasa ini? Jadi Bahasanya ya, berarti bukan materinya, tapi bukan bahasanya. materi. Oh, Karena kalau materi sih tidak sulit ya dalam menentukan, karena kami sudah ada asas dulu sebelum pembelajaran. Jadi untuk penggunaan bahasa kan kalau di bimbingan konseling atau materi-materi tentang psikologi ada bahasa-bahasa yang tidak umum, ya yang mungkin terlalu ilmiah. Gitu. Contohnya misalnya tentang inferiority complex dengan perasaan rendah diri dan lain sebagainya, kan ada istilah-istilah yang ilmiah banget kalau di psikologi ya. Jadi saya harus berputar otak bagaimana bisa menyampaikan bahasa yang ilmiah itu menjadi bahasa yang mudah dipahami, dan itu cukup sulit sih. Tapi pernah terpikirkan tidak strategi untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah? Ya sementara dalam penyampaian itu saya selipkan seperti
simulasi secara langsung ya untuk game dan lain sebagainya yang mana penggunaan bahasa ilmiahnya tidak terlalu banyak, jadi langsung praktek simulasi langsung. Strategi yang bagus sekali ya. Jadi mungkin anak-anak ini tipikalnya anak-anak kelas 7 ini karena kebetulan saya juga mengajar di sana ya, mereka lebih suka dengan game. Oke, kira-kira nanti kalau misalnya selama pembelajaran atau selama proses itu berlangsung itu membutuhkan bantuan gitu, kolaborasi siapa gitu seperti itu. Perlu ya, karena kan di dunia WhatsApp itu kan ada layanan kolaborasi atau alih khusus ya. Jadi kalau misalnya ada suatu hal yang tidak bisa saya tangani, ya saya tidak bisa memaksakan diri dan tetap berkolaborasi di dunia lainnya. Dan selain itu, misalnya ada permasalahan atau materi tentang akademik, ya tentunya saya juga kolaborasi dengan teman-teman mungkin guru mapel itu misalnya ada permasalahan tentang sulit memahami materi komputasi matematika, saya kolaborasi dengan guru matematika misalnya. Kemudian untuk ini ya, kompetensi sendiri yang ingin dari Mr. Arya sendiri ini, kompetensi di apa itu yang ingin ditingkatkan Mr. Kalau dunia konsol ini lebih fokus ke kompetensi sosial dan pribadi ya. Itu dari untuk Mr. Aryanya sendiri sebagai seorang guru. Kalau Apakah kompetensi misalnya apa tentang bisa mengatur waktu misalnya atau kedisiplinan atau bisa memberikan pertanyaan yang bermakna, kira-kira saya sih kompetensi yang ya akademis saya ya, jadi saya lebih harus banyak mencari referensi pembelajaran yang topik-topik yang kekinian misalnya yang saya harus belajar lebih banyak lagi. Karena ini selalu berkembang. Iya betul. Dan juga ada teori-teori baru dan lain-lain. Jadi masih aktif membaca sampai sekarang. Iya masih aktif. Artikel ilmiah dan lain sebagainya. Luar biasa sekali Mas Rara ya. Strategi untuk mencapai kompetensi itu dengan membaca itu tadi. Iya, selain membaca ya kita banyak diskusi ya dengan teman-teman, guru, lalu ada komunitas praktisi. Itu di mata pelajaran yang lain juga bisa ya Mas Rara? Diskusi dengan guru di luar bisa BK. Ya, karena kalau BK kan juga sebenarnya kita terkoneksi dengan pelajaran yang lain. Misalnya kalau kita tentang psikologi kan itu hubungannya misalnya tentang fisik, ya kita juga diskusi sama guru IPA misalnya, atau misalnya kita ada anak-anak mungkin ada masalah tentang tadi penggunaan bahasa dan lain sebagainya, kita diskusi sama guru bahasa tentang bagaimana sih kita sebagai guru kita bisa mengajarkan penggunaan bahasa yang baik dan bisa mudah dipahami oleh anak. Oke, baik. Jadi ini sudah siap ya untuk kelas ya setelah ini. Sudah siap ya. Nanti saya minta izin Pak untuk merekam gitu ya Mr. ya, diperbolehkan ya. Boleh. Ya, nanti saya akan observasi dan nanti kita akan lanjut juga kelas observasi. Mr. Ya, terima kasih. Sukses selalu yang memberi. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagus banget. Emang bisa apa itu tadi? Makan. Jawa. Bahasa Jawa gampang kok. Nah, pagi ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Tuh, kalian tuh kayaknya lagi pusing mikirin V5 ya. Gak apa-apa. Ya bisa juga sama. Oke, nah hari ini ya kita akan belajar tentang bagaimana kita menjadi agen perubahan dalam mengatasi bullying di sekolah. Jadi kita tahu ya kalau bullying itu suatu hal yang sering kita lihat atau sering kita dengar ya di lingkungan
sekitar kita atau di televisi atau di YouTube atau di lain-lain. Nah, saya mau tanya, kalian pernah nggak ngalamin bullying? Pernah? Apa? Di SD. Di SD, oke. Ada yang pernah? Iya, pernah. Kalau misal kalian tuh pernah ya, waktu zaman SMP, zaman SMA gitu ya. Atau pernah nggak kalian lihat film misalnya tentang bullying? Misalnya kalau di kalian ada yang suka drakor? Enggak, saya. Kalian suka drakor? Oh, Ya. Dan cewek-cewek kan suka drakor. Dan ini unik nih, biasa cewek-cewek itu suka drakor. anime. Apa yang suka drakor biasanya? Nah, pernah nggak kalian nonton drakor itu misalnya nih The Glory? Apa itu? Pernah dengar kalau yang di TikTok atau apa gitu? The Apa Glory? itu? Nah, itu tentang bullying ya, karena di Korea itu banyak kasus-kasus bullying ya. Jadi diangkat jadi drama Korea, film ya, yang mengisahkan tentang seorang wanita yang jadi korban bullying ketika dia di masa sekolah, entah bullying verbal, fisik dan lain sebagainya. Nah, tuh. Nah, ada yang tahu nggak bullying itu apa? Rudung. Rundung. Bahasa Indonesia. Rundung apa? Rundung itu yang dibuat menutupi Bukan kerudung. kerudung. Oh, beda di balik kerudung. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Kekerasan. Kekerasan. Oke. Jessica, apa Jess? Kayak apa ya, di tidak Kekerasan. Oke. Ada yang tahu lagi? Apa itu bullying? Perundungan. Carlin. Carol. Oh ya. Ingatnya Carlin. Carol. Sama-sama aja soalnya. ya kayak itu bisa perasaan secara verbal atau nggak verbal gitu. Oke, kekerasan secara verbal atau non verbal. Oke, adian ya. Nah, bullying itu sebenarnya ya segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja ya oleh orang atau sekelompok orang yang lebih kuat. Jadi segala bentuk kekerasan ya atau penindasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat dari orang lain ya, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus ya. Jadi yang melakukan bullying kebanyakan orang-orang yang punya power, punya kekuatan yang entah itu kekuatan secara fisik, kekuatan secara penampilan, kekuatan secara uang dan lain sebagainya ya. Kadang kan kita mungkin ya orang yang badannya besar itu pasti ngebully yang badannya kecil, tapi nggak juga sih yang badannya kecil juga kadang ngebully yang badannya besar juga sih. Nah, jadi power ini yang disebut power ini nggak cuma soal fisik, nggak cuma soal uang dan lain sebagainya, tapi ada power secara mental. Mental orang itu lebih kuat dari orang yang ditindas ya, itu. Jadi ada perasaan di mana orang tersebut itu merasa apa ya, merasa kuat, sok jagoan gitu. Wah, mentang-mentang dirinya kuat, dia mau menindas orang lain. Wah, lihat nih si Valen nih kok kayaknya lemah banget, tuh aku kerjain aja deh. Wah, ini kok misalnya nih Agnes ya, Agnes itu wah gitu ya. Lihat misalnya lihat JJ yang kayaknya lemah lembut, kok aku kerjain aja deh. Nah, tapi nggak cuma orang ke orang aja, tapi juga bisa sekelompok orang ya. Ini biasa kalau dulu zaman Mister ada geng-gengan ya, geng-geng orang anak-anak apa, terus geng-gengan anak apa ya, misalnya kalau di sekolah Mister dulu ada geng yang orang-orang kaya gitu ya, kumpul sendiri, terus orang-orang yang
kelima dirundung ya. Dan dilakukan secara terus-menerus, nggak cuma sekali dua ya. Biasanya orang yang membuli itu nggak cuma sekali dua kali terus-menerus selama korbannya ada ya, selama korbannya ada. Nah ini ya, bentuk-bentuk bullying ada beberapa. Tadi sudah disebutkan ya. Pertama, bullying fisik. Ya, kalau fisik tentunya ini berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap fisik seseorang. Misalnya nih, nyubit. Ya. Kalau misalnya nyubitnya hanya sekali terus dia tidak merasa tertekan dan lain sebagainya, itu bukan bullying. Tapi kalau bullying itu ketika kamu nyubit sekali terus nanti nyubit lagi, nah itu. Dan membuat orang lain nggak nyaman, itu bullying. Ada bullying ya. Nah, atau misalnya ini yang sering kita lihat ya kalau di film-film ya. Oke, Torres. Habis dari mana Torres? Toilet. Toilet. Oke, itu ya. Sampai dulu. Nah, bullying fisik misalnya kalau kalian lihat di film-film barat misalnya ya. Lihat di film-film barat misalnya apa ya? Film apa ya? Kalian pernah lihat film Spider-Man? Iya. Ya, Spider-Man pertama itu kalau di sekolah dia dibully ya sama yang namanya siapa itu? Tahu nggak? Lupa. Tahu, tapi dikit. Ada itu sampai dipukul dan lain sebagainya, itu bullying. Ya, pokoknya bullying fisik itu berhubungan dengan kekerasan terhadap fisik seseorang. Nah, bullying verbal. Ya. Bullying verbal itu misalnya ini ya yang pakai kata-kata ya, misalnya nih. Ah, hitam kamu. Rasis. Itu bullying, benar. Ya, kau nggak boleh. Rasis itu nggak boleh. Wah, kalau dulu Mister zaman kecil kan suka main di kampung ya. Dulu Mister tinggal di perumahan. Dan kebetulan Mister yang kelihatan orang Chinese sendiri gitu ya. Jadi kan Mister kan ayah dan Mister kan orang Chinese, jadi Mister agak Chinese ya. Pasti dulu bisa dia wah Cina kamu dan sebagainya. Nah itu bullying verbal ya. Atau misalnya nih ya, ah gendut kamu, wah kurus kamu ya, kurus. Kalau orangnya nggak merasa nyaman juga bullying ya. Loh kok kamu kurusan ya gitu, tapi disebutnya setiap hari, itu juga bullying. Nah, yang berikutnya ini yang paling sering terjadi kalau zaman sekarang, karena kalian hidup di dunia cyber ya, Torres. Hidup di dunia cyber ya, kalian kebanyakan di sosial media. Ya, pernah nggak kalian nemuin komentar-komentar bullying? Paling banyak di akun mana? Itu YouTuber anak kecil. Ya, YouTuber misalnya, terus apa? Artis misalnya, Blackpink. Hitam Emang Blackpink banyak yang bully? hitam merah muda, hitam putih, black white. Ini banyak juga ya kalau yang ngebully secara cyber ya. Jadi, nah ini hati-hati nih, Mister katakan nih. Bullying secara cyber itu ada pasalnya sendiri ya, ada ITI-nya ya. Jadi ketika kalian berkomentar jelek di media sosial, ya orang yang melihat dan merasa itu mengganggu kalian bisa dilaporkan ke polisi. Nah, ini yang bahaya, makanya banyak kasus pencemaran nama baik, niatnya bercandaan di sosial media berujung ke
kasus hukum. Kenapa? Ya karena dilaporkan dengan atas nama pencemaran nama baik. Ya karena orang merasa nggak nyaman dikatain bisa di media sosial. Sering banget itu. Apalagi paling banyak paling banyak di Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Di TikTok juga banyak banget. Ya, terus ya, apalagi sebentar lagi ya, Indonesia masuk ke masa pemilu. Ya, tahun depan Indonesia pemilu. Nah, banyak komentar-komentar yang harus kalian saring. Ya, hati-hati. Ya, pasti banyak dengan komentar gitu. Kalau misalnya pemilu. Nah, solusinya adalah agar kalian tidak terjerumus ke dalam cyberbullying atau tidak banyak mengkonsumsi hal-hal yang negatif di sosial media. Ya, lebih baik kalian batasi sosial media kalian. Ya. Boleh pakai sosial media, tapi dalam misalnya nih buka FYP, ya, bukannya yang baik-baik aja ya. Kalau kamu nggak usah liatin komentarnya. Kalau bisa kan kadang iseng tuh, wah liatin komentarnya kayak gimana nih, kayaknya lebih seru ketimbang nonton videonya kan kalau lihat komentar. Nah tapi jangan, ya kalau mau lihat konten, ya kita lihat aja, ya nggak usah buka video, nggak usah buka komentarnya, karena komentar itu banyak mengandung hal-hal yang negatif. Jadi batasi sosial media. Boleh pakai, ya, boleh pakai TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya boleh. Tapi kita harus batasi. Ya. Apalagi komentar-komentar yang negatif. Karena itu yang dirugikan tidak cuma orang lain aja yang kalian beli, tapi diri kalian. Karena apa? Jejak digital itu pasti ada. Tahu jejak digital? Ya. Apa yang kalian dilakukan di sosial media itu bakal terekam. Ya kalau orangnya terima-terima aja ya udah biasa. Kalau enggak, komentar kalian nanti akan di screenshot dijadiin konten. Wah ini ada komentar atas nama ini negatif. Itu kan banyak ya kalau di TikTok ya, membalas komentar pakai konten ya. Kalau misalnya komentar kita yang di tag di konten ya namanya kita juga bakal ada di situ. Nah, dan itu membuat orang, wah ini kok anaknya di sini. Nah, yang berikutnya pelecehan seksual. Ya ini termasuk tindak bullying juga. Ya, misalnya, ya cowok ya. Kalau lihat cewek lewat, apalagi lagi gerombolan jalan ya, apalagi sekedar gitu ya, nggak boleh. Ya, itu termasuk menggoda. Ya, kalau ada cewek lewat terus kita bersiul gitu ya, itu termasuk menggoda. Apalagi kedip-kedip mata gini ya. Ini matanya kenapa sih? Sakit atau gimana? Ya kalau sakit nggak apa-apa, tapi maksudnya ada cara lewat sengaja kalian ngejepit mata godain cewek, nah itu tidak bullying. Ya. Banyak loh yang dilaporin karena kayak gitu, cuma bersiul dan ngejepit mata. Kemarin Mister lihat di konten TikTok itu ada yang cewek, ini ceweknya berani ketika dia lewat di depan bola cowok kan dia dibikin sama sibling dia, langsung dia dari marah-marah. Kenapa? Nah, cewek harus berani speak up. Kalau ada kayak gitu, tegur, apalagi teman sekelas, misalnya kalian, misalnya tegur aja, apa dulu. Karena semakin kalian diam, ya ini ya, bullying akan terus terjadi kalau korban itu diam. Ya, bullying akan terus terjadi kalau korban itu nggak speak up.
selama dia nggak speak up dan diam, pelaku akan tetap merasa kuat. Ya, aku nggak diapa-apa, ya udah aku. Tapi kalau misalnya kamu speak up, tegur, kalau nggak berani tegur, lapor ke guru, lapor ke orang tua dan lain sebagainya, biar ada tindakan, itu baru akan ada efek jerah pelaku. Karena kalau kalian diam, ya sama aja. Pelaku nggak akan berubah, pelaku nggak akan kapok. Jadi speak up itu penting. Tapi speak upnya jangan bales ya. Kalau kalian dimarahin, kalian dipukul terus kalian bales jadi berantem, nah itu ya. Kalian nggak ada bedanya sama orang yang ngebully. Speak up itu nanti kalau nancap beneran gimana coba? Hilang nih. Jadi hilang nih. Ada loh yang di sosial media bisa kenal lihat tuh orang main gini. Ya kena tangannya. Hah? Nah, Apa hidup dia tuh logikanya jadi mana nih? Dari ini Kok bisa sengaja itu loh? Baik. Nah, itu. Jadi speak up-nya jangan membalas ya, jangan jadi berantem karena Tuhan pun ya di Alkitab juga mengajarkan balaslah kesehatan dengan kebaikan. Ya, kebaikan yang dimaksud itu ya lapor. Ya. Biar yang berwenang yang menyelesaikan. Tuh, speak up-nya tegur aja. Masalah dia terima atau enggak nanti bisa urusan belakangan, ya, urusan nanti. Nah, pelecehan seksual misalnya juga ya nyolek ya, enggak baik. Nanti itu ya sekarang itu banyak orang yang terang-terangan melakukan pelecehan seksual. Ya. Kemarin banyak di konten TikTok bertebaran itu ini kasus eksibisionis. Tahu eksibisionis? Enggak. Eksibisionis itu kecenderungan ini ya, orang suka memamerkan alat kelamin atau alat vitalnya ke orang-orang di tempat umum. Jadi ada yang langsung yang buka celananya dan bajunya dan sebagainya, itu nggak sehat. Nah, hati-hati. Ya. Banyak, apalagi di kota-kota besar. Kalau di Salatiga, bisa akhir-akhir ini nggak pernah dengar. Tapi kalau di kota-kota besar banyak seperti itu. Itu termasuk kalau bisa bilang penyakit mental juga nggak baik. Gila. Terus kalian kalau ketemu kayak gitu apa yang harus dilakukan? Jangan teriak-teriak, langsung pergi aja, salah dilihat dan lain sebagainya. Ya, gitu. Sampai kerekam dan lain sebagainya nggak usah. Baru tegur. Ya, panggil orang misalnya temenmu yang kalau pelakunya cowok, panggil orang di sekitarmu yang cowok, berarti samperin itu, dilaporkan. Karena kan kita kan kadang saking takutnya, saking paniknya kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, terus kita nangis, kita teriak. Justru kalau orang seperti itu kita nangis, kita teriak, bakal tetap melakukan hal yang sama. Kalau kita berani, kita speak up, kita melapor dan lain sebagainya, itu akan ada efek jerah dan dia akan kapok. Ya, banyak kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kenapa kok masih berjalan sampai bisa orang misalnya melakukan pemerkosaan sampai beberapa kali? Karena apa? Korban nggak berani melaporkan, takut diancam. Mentang-mentang pelakunya pamannya sendiri terus nggak berani melaporkan karena diancam. Banyak ya anak usia SMP SD diperkosa sama keluarganya nggak berani bilang karena diancam. Dan itu pelaku akan
melakukan secara terus menerus, nggak takut karena nggak ada speak up dari itu. Bukan, ini bisa bilang bukan buat diri kalian sendiri ya, tapi buat orang di sekitar kalian. Misalnya ada teman kalian yang mengalami, kalian juga bantu, bisa bantu jadi agen perubahan, entah itu temanmu di kelas, entah itu nanti teman bermainmu, entah itu nanti teman ketika kalian kuliah dan kerja, kalian harus tetap berani speak up. Ya. Jangan sampai Mister nggak mau yang murid yang Mister itu cuma mementingkan dirinya sendiri. Oke? Nggak mau cuma mementingkan dirinya, yang penting aman lah, aku nggak jadi korban, terus temenku jadi korban nggak apa-apa, yang penting bukan aku. Jangan. Kalian harus punya kesadaran sosial buat bantu orang lain. Ini sosial awareness. Kepekaan terhadap orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya itu bagus. Nah, dampaknya apa bullying? Ya, kesehatan mental. Ada post trauma disorder atau gangguan trauma kejadian yang sudah berlangsung. Ya, orang yang meskipun sudah melalui fase-fase bullying ya, sudah pernah dibully, tapi dia akan merasakan trauma berkepanjangan. Sampai sekarang pun Mister yang dulu pernah menjadi korban bullying sampai sekarang pun bisa dikatakan masih memiliki perasaan trauma. Jadi bisa menghindari teman-temannya Mister yang dulu pernah bullying. Dan bahkan Mister nggak mau mengingat tempat-tempat di mana Mister berbicara sekolah. Jadi Mister sebagai alumni itu datang ke sekolah yang Mister pun nggak mau. Ya. Dan itu nggak sehat. Nah, kecemasan, depresi itu masih ada. Ya ujung-ujungnya kalau kita nggak bisa menangani depresi, stres kita karena trauma akan bullying, menujunya kemana? Bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri karena kemarin ada anak SD atau SMP yang bisa lupa itu, dia menuliskan wasiat dia jadi korban bullying, dia gantung diri atau bagaimana bisa lupa. Kenapa? Karena dibully nggak tahan sama. Hati-hati. Tapi biasanya orang yang suka membuli atau pelaku bullying itu biasanya korban di masa yang lalu. Ya. Jadi jangan sampai ketika ada teman kita menjadi korban, dia nggak tahu mau cerita sama siapa, dia akan jadi pelaku di masa yang akan datang. Jangan sampai. Ya. Jadi kalian harus selalu ada buat teman-teman kalian yang menjadi korban bullying. Kalian kasih support, kalian kasih semangat dan lain sebagainya. Jangan kalian tinggalin gitu. Kalian ikut-ikutan yang bully, kalian jauhin. Gitu. Nah, yang berikutnya masalah sosial. Orang yang membunuh apapun korban bullying, korban yang bullying biasanya akan menjadi masalah sosial. Kepercayaan terhadap orang lain akan menurun. Dia akan merasa akan menjadi orang yang introvert. Dia nggak mau berhubung dengan orang lain karena trauma dan sebagainya. Nah, masalah fisik, ya cedera fisik dan lain sebagainya itu bakal ada khas. Nah, yang berikutnya masalah akademik. Misalnya nih, karena dia jadi korban bullying terus di sekolah, dia jadi malas masuk sekolah. Ya, malas masuk sekolah, jadinya pelajarannya ketinggalan karena bolos. Dulu bisa pernah itu karena saking takutnya dibully, bisa nggak mau masuk sekolah berapa. Nah, ini ya, ada undang-undangnya loh, kekerasan itu. Jadi, ya di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 ya,
tentang perlindungan anak pasalnya ke-80 nih. Bunyinya seperti ini. Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta. Ya. Ini terhadap anak ya. Anak itu di Indonesia disebut anak itu kalau usianya masih 18 tahun. Jadi kalian Yang remaja apa tuh? remaja, dewasa beda lagi hukumnya. Kalau remaja dewasa itu pasti hukuman penjaranya lebih panjang. Misalnya sekarang kan orang aja mukul itu bisa dipenjara loh, bisa dituntut. Ya. Makanya sekarang kalau orang nggak berani mukul sembarangan, ya, emosi, mukul sembarangan, ada buktinya, visum bisa dilaporkan. Ya. Nah, intinya adalah misal pengen kalian jadi agen perubahan, agen anti bullying, ya, untuk mencegah bullying terjadi di sekitar kalian, sekolah, rumah, gereja dan lain sebagainya, ya, di mana kalian berada. Selain itu kalian menjadi fasilitas atau sarana untuk korban-korban bullying. Ya, kalian merangkul, kalian dilatih untuk kalian memberikan penguatan, ya, agar dia tidak menjadi pelaku bullying atau menyerah, ya, pasrah, bullying dan sebagainya, akhirnya bunuh diri. Nah, nanti ya di tahun ajaran baru ya, Mister ini lagi bikin program, ya. Mister bikin program nanti, Mister sudah diskusi dengan Mister Jalu ya. Jadi nanti Mister akan menunjuk beberapa anak untuk menjadi duta anti bullying. Ya, kemarin kan ada duta literasi. Ya. Jadi untuk tahun ajaran baru nanti akan ada duta anti bullying. Anti bullying apa tuh? Hah? Kenapa? Ya, duta anti bullying nanti kalian tuh menjadi pelopor, ya. Nanti kalian banyak sosialisasi tentang bahaya bullying dan lain sebagainya. Kalian menjadi fasilitas sarana untuk teman-teman melapor ketika ada kejadian. Itu ada pertanyaan? Oke. Untuk podcast kita lanjutin minggu depan, ya. Kalau misalnya kalian mau mengerjakan di rumah untuk rekaman, boleh ya? Sudah. Yang sudah selesai siapa namanya? Belum lah. Dia kelompoknya siapa? Saya sih. Kalau Udah buat sih. saya belum ya. Oke, kita lanjutin minggu depan atau bisa dilanjutin minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, thank you semuanya. Berterima sampai ketemu minggu depan. Oke, selamat pagi Mr. Arya. Selamat pagi, bisa terima. Sudah segar ini ya. Iya. Jadi jalan-jalan. Oke, terima kasih karena sudah memenuhi undangan saya kembali. Ini adalah bagian ketiga dari proses coaching kita. Ya, kalau sebelumnya kemarin kita sudah mendiskusikan tentang kegiatan praobservasi. Praobservasi itu adalah saat di mana saya nantinya akan melihat bagaimana Mr. Arya ini kalau di kelas mengajarnya. Kemudian kemarin sudah observasi melalui rekaman video ya. Dan ini adalah proses yang terakhir yaitu pasca observasi. Jadi mohon izin sebelumnya nanti kita bisa merekam itu, diperbolehkan ya. Ya. Jadi kemarin Mr. Arya itu sudah melakukan proses pembelajaran pada tanggal 9 Mei 2023 ya, Selasa. Itu bisa diceritakan itu prosesnya bagaimana? Ya, jadi di sana saya melakukan layanan bimbingan klasikal ya. Jadi di BK ada beberapa layanan, layanan konseling, layanan bimbingan individu dan lain sebagainya. Jadi ini masuk salah satu layanan BK yaitu bimbingan klasikal. Dan layanan ini ditujukan untuk kelas besar. Kelas besar ya. Yang dimana kemarin yang saya ambil adalah bertemakan
tentang bullying. Bullying ya? Ya, bullying fisik, verbal, sosial, cyber, dan bahkan tentang bullying seksual juga. Ya, karena topik ini menurut saya topik yang sangat hangat ya diperbincangkan di dunia pendidikan ya, banyak kasus-kasus bullying yang kita dengar atau banyak mungkin dari peserta didik yang mungkin pernah mengalami atau mungkin melihat ya tindak bullying. Makanya saya mengambil topik bullying yang puji Tuhan dalam pembelajaran kemarin, layanan kemarin, anak-anak itu sangat antusias ya. Karena kemarin saya tanya nih, ada yang tahu bullying nggak? Ada yang pernah mengalami bullying atau pernah menyaksikan bullying? Mereka cukup antusias dalam menjawab. Ya, jadi agar layanan ini tuh nggak hanya untuk pengentasan masalah bullying, tapi untuk preventif yang pencegahan juga. Ya. Oke, jadi kemarin itu mengajar di kelas 7 ya? 7 Grace ya? Oke. Dari proses pembelajaran kemarin itu kan tadi sudah sedikit banyak diceritakan oleh Mr. Arya. Betul. Itu perasaan Mr. Arya itu bagaimana dalam proses pembelajaran? Ya, saya cukup merasa senang ya, merasa puas juga saya bisa menyampaikan topik yang relevan ya dengan perkembangan zaman sekarang ya, dengan kasus-kasus yang ada, bisa menyiapkan mereka untuk mereka itu bisa menjadi sosok individu yang peduli dengan sesama dan bisa menghindari atau mencegah terjadinya bullying. Jadi cukup ini ya, cukup bermanfaat juga ya Iya. anak-anak ya. Kemudian dari kemarin kan untuk tujuan pembelajarannya ini kan kemarin yang sudah saya catat sebelumnya Mr. Iya. Ini agar dapat memahami dampak bullying, Iya. terus kemudian dapat mencegah bullying itu seperti apa, Iya. dan dapat memahami jenis-jenis dampak serta penyebab bullying. Iya. Itu menurut Mr. Arya dengan pembelajaran kemarin itu apakah sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran ini? Sudah Tercapai kan? tercapai. Indikatornya seperti apa? Indikatornya mereka bisa menjelaskan di pembelajaran, mereka bisa menjelaskan tentang apa itu bullying, lalu dampak-dampaknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, penyebabnya seperti apa. Ya, tapi saya harapkan tidak hanya saja di dalam pembelajaran itu saja ya, karena kan ini continue ya, berkelanjutan. Nanti akan ada untuk pembuatan media layanan BK ya, tentang anti bullying, dan juga nanti juga ada program di mana anak-anak itu menjadi agen anti bullying di sekolah. Jadi tidak hanya sekedar waktu Iya. pembelajaran itu saja. Ya, mungkin tujuan pembelajaran ini sudah tercapai ketika kegiatan layanan BK kemarin. Kita tetap saya harapkan tidak hanya ketika pembelajaran kemarin, tapi secara kontinu berlanjut ada program yang bisa diselingi setelah pembelajaran ini. Cukup menarik ya, karena ada, kalau saya sedikit tahu dulu tentang layanan konseling itu kan ada yang klasikal, Iya. ada yang individu gitu. Itu Kalau menurut Mister itu kelompok juga ada. Kalau menurut Mister itu mana yang lebih apa ya? Lebih masuk gitu untuk khususnya untuk topik ini. tergantung nih sebenarnya masuk atau enggaknya kan tergantung kita itu apa yang kita ambil dari topik bullying. Kalau misalnya topik bullying ini lebih ke pengentasan masalah, berarti lebih cocok untuk konseling kelompok atau konseling individu. Ya. Kalau tujuan kita untuk preventif pencegahan, ya kita bisa masuk ke layanan klasikal tadi. Ya, karena kan pencegahan itu kan lebih baik kita langsung ini kayak sosialisasi dalam satu kelas yang bersamaan, dan informasi itu bisa disampaikan secara serentak dan efisien dalam waktu ya. Tapi kalau memang untuk pengentasan, dan nanti arahnya ke konseling individu atau kelompok. Karena kan nanti kan kita juga akan data juga setelah kemarin anak-anak
anak-anak menerima menerima materi itu, ya nanti kan kita juga ada tindak lanjutnya yang lain juga, ya terutama konseling. Apakah mereka ada yang merasa bahwa dirinya sebagai korban atau pelaku yang ingin berubah, dan nanti bisa mendatangi guru BK untuk melakukan konseling atau pendampingan khusus. Begitu ya. Jadi memang ada beberapa bagian dari stepnya juga ya. Kalau kemarin dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Mr. Arya itu, apakah ada kendala yang dirasakan? Mungkin kendalanya kalau saya itu tentang penggunaan bahasa. Ya, kalau di anak-anak kan kadang kan mereka tuh tidak tahu apa yang saya sampaikan. Ya, maksudnya kosakatanya ada anak yang memiliki kosakata yang cukup, ada anak yang memiliki kosakata yang memang di bawah. Nah, jadi itu yang saya harus adaptasi. Ya, puji Tuhan tidak terlalu banyak ya, tapi ada sih itu yang menjadi. Misalnya nih, sering misalnya saya pakai bahasa gaul binian, anak-anak zaman sekarang kan sukanya pakai bahasa binian tuh. Ternyata ada anak yang memang muridnya ada yang dari luar daerah tuh, dari luar pertamanan kemarin ada yang dari luar pulau, jadi mungkin tidak memahami, tidak memahami bahasa yang saya gunakan, jadinya saya harus menerjemahkan ulang apa yang saya maksud. Itu yang menjadi kesulitan. Jadi kesulitannya itu adalah kendala bahasanya. Iya. Itu kira-kira itu penyebabnya kenapa, Mas? Yang mungkin yang pertama faktor budaya sih yang bisa, dan faktor memang kalau saya lihat ini anak yang ini tuh memang kurang pergaulan ya. Begitu ya? Iya. Sudah observasi Karena kan di BK kan di awalnya kan memang kita kan ada asesmen ya, misalnya asesmen kan itu nggak cuma berupa aja, tapi observasi, wawancara, terus data yang diambil dari wali kelas dan lain sebagainya. Dan memang itu yang menjadi kendala sih di dalam sini. Kendalanya di situ. Iya, ada juga kalau di BK kan banyak yang istilah-istilah ini ya, ilmiah ya, kalau kita contohnya misalnya tentang ini rendah diri ya, inferiority complex misalnya, kan itu kan bahasa yang sulit ya. Ya, bullying kan berdampak terhadap ini ya, perasaan rendah diri kan. Kadang kan saya kan ambil kan dari bahasa ilmiahnya biar anak-anak tuh ngerti inferiority complex misalnya. Karena itu penting juga ya. Iya, penting juga, jadi nggak cuma bahasa seharian, itu yang juga menjadi kendala. Itu dari bahasa lebih bahasa. Kalau untuk penerimaan materi dan lain sebagainya, kebetulan kelas ini cukup mudah untuk menerima materi bisa. cukup mudah Iya. menerima materi. Oke, jadi tentu sekali Mr. Arya, progresnya saya senang sekali kalau melihat rekaman videonya itu anak-anak memang tampak mereka cukup antusias ya. Iya. Nah, kemudian kira-kira ini kan program BK ya, ini kan satu rangkaian, apalagi bimbingan konseling itu kan tidak hanya berhenti pada satu pembelajaran. Iya. Kira-kira terkait tentang topik ini, tentang tema ini, rencana Mr. Arya ke depan itu sebagai apa? Nah, untuk tema ini sebenarnya ini saya ada program sampai yang cukup menarik yang sering. Dan ini kemarin itu saya mengikuti pelatihan online ini. Jadi seperti PMM gitu, tapi saya lupa programnya apa itu ya, tentang sekolah ramah anak. Ya, tentang sekolah anti bullying. Ya, jadi saya melihat dari situ bahwa memang setiap sekolah itu perlu ada perlu ada agen anti bullying di di sekolah. Ya sebenarnya sebelumnya kita sudah menetapkan ya, tapi kan namanya konselor sebaya ya, lebih universal ya kasusnya anak-anak gitu ya. Tapi kalau agen anti bullying nanti dimana mereka itu bisa menjadi agen perubahan untuk mengatasi atau mencegah bullying terjadi. Misalnya nanti kita akan melakukan pelatihan untuk anak-anak yang mungkin kayak diklat atau apa gitu ya, pelatihan untuk anak-anak gitu ya. Terus nanti mungkin beberapa hari lalu anak-anak disiapkan apa yang menjadi tugas mereka, misalnya membuat media
layanan BK anti bullying misalnya, dan juga menjadi pelapor misalnya terjadinya anti bullying, atau misalnya menjadi ini ya, tim advokasi ya. Apa ini tim advokasi? Advokasi berarti mereka bisa menjadi penengah, mediator ketika ada anak-anak atau teman-temannya yang lain terlibat tindak bullying. Jadi mereka bisa menjadi Iya. taman pertama Iya. gitu ya istilahnya ya. Karena itu penting Mister. Karena kan kalau guru kan memang kita terbatas ya Mister ya. Kita kadang kita ada tugas-tugas yang lain, kita ada pekerjaan yang lain yang mungkin itu juga ada menjadi hambatan kita untuk melayani anak ya. Tapi dengan merangkul anak-anak itu kita bisa bisa lebih fleksibel ya. Dan juga ini juga melatih mereka untuk lebih proaktif lagi mencegah tindak bullying. Karena tentang apa ya, kalau saya lihat modelnya anak-anak zaman sekarang, mereka itu lebih mudah terbuka dengan temannya sendiri daripada dengan gurunya. Iya. Jadi kan mereka kalau mau lapor lebih enak gitu. Kalau dengan guru kan ada canggung. Jadi kita awali dengan Oke. Jadi terkait tentang pembelajaran itu kira-kira menurut Mr. Arya itu ada itunya tidak pembelajaran berdiferensiasi aspeknya dalam pembelajaran? ada Apa itu? diferensiasi tidak. Programnya ya. Jadi Bagian akhirnya ya. iya, bagian akhirnya jadi anak-anak nanti setelah menerima materi itu anak-anak diminta untuk membuat sebuah media yang BK itu mereka bebas membuat apa saja dengan bentuk visual, audio atau Tergantung dari kemampuan mereka, ya, minat mereka dan bakat mereka. Kalau misalnya ada anak yang memang pintar visual menggambar, ya mereka bisa membuat poster misalnya, atau mereka ada yang pintar acting, desain, dan mungkin juga videographer, mereka bisa membuat video tentang bullying. Atau misalnya mereka pintar ngomong ngobrol, mereka bisa bikin podcast. Macam-macam ya Ya sekarang. macam-macam. Jadi mereka bebas sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Oh itu berarti kalau seperti itu Mr. Arya itu sudah ada asesmen diagnostik awalnya? Sudah. Sudah ya? Ya, dan itu wajib bisa. Hmm. Kalau di BK itu harus ada asesmen diagnostik awalnya. Karena apa? Kalau tidak, kita nggak tahu layanan apa yang kita berikan. Kalau BK kan banyak ya, misalnya ada program strategi, ada KMS, ada DCM dan lain sebagainya. Saya ambil dan memang sesuai dengan kurikulum yang terbaru itu angket program strategi. Ya, nanti ada banyak poin ya, dibagi menjadi 4 bidang: pribadi, sosial, belajar, karir. Ya, di sana mereka mengisi dan kita mengidentifikasi ya masalah terbesar dalam setiap bidang itu apa, lalu kita susun temanya, lalu kita rencanakan programnya gitu. Jadi itu salah satunya. Dan juga saya juga ada observasi wawancara. Masih berarti saya mengamati anak-anak polanya seperti apa, masalah yang dialami apa, karakter yang kelas seperti apa. Dan juga ada wawancara. Biasanya wawancara itu dilakukan untuk gurunya, biasanya guru wali kelas atau orang tua. Karena kan kita kan ada prinsip kolaborasi ya, misalnya kalau di BK, jadi kami harus kolaborasi dengan orang tua juga, biar tahu kehidupan di rumah seperti apa. Karena kan ada anak kelakuan di sekolah berbeda, kadang baik di sekolah, di rumah kadang jadi anak yang atau sebaliknya. Itu cukup kompleks ya sebenarnya banyak. ini. Ya, jadi kira-kira terkait tentang kegiatan nanti ini pembelajaran nanti ini penerapannya itu kapan kira-kira? Tadi kan ada beberapa aspek ya, misalnya yang pertama kan pembuatan media ini sesuai dengan ini minat mereka dan belajarnya. Dan yang kedua tadi ada apa misalnya agen perubahan, kemudian
kolaborasi dengan orang tua juga. Itu kira-kira mau akan dilaksanakan kapan? Karena kan ini kan BK kan fleksibel ya, misalnya kontinu sesuai dengan perkembangan masalah yang ada di sekolah. Yang bedanya mapel dan bimbingan konseling kan gitu. Jadi Meskipun kita ada jam khususnya ada jam BK ya, khusus ya, tapi itu bisa dilaksanakan fleksibel. di luar. Ya, nanti untuk program agen anti bullying ya, itu nanti akan dilaksanakan mulai tahun ajaran yang baru, ya, dimana anak-anak kelas 7 ini nanti kelas 8 itu. Jadi biar mereka continue, terus nanti baru dilanjutin lagi nanti regenerasi setiap tahun pelajaran. Saya harapkan sih setiap tahun pelajaran ada untuk perwakilan setiap angkatan juga untuk menjadi agen anti bullying. Semoga sukses ya untuk Ya, rencana ya. Kita tetap kontak-kontakan gitu ya, misalnya Iya. untuk nyusun dan sebagainya. Karena saya cukup tertarik ini dengan besar area karena banyak kegiatan yang BKB bisa dieksplor lebih lanjut lagi seperti karir di waktu itu ya. Iya, Banyak sekali, dan ini kita akan masuk salah satu program khusus untuk ini besar ini. Oke, kira-kira kalau menurut Mr. Raya dengan supervisi seperti ini apa yang Mr. akan rasakan? ya cukup menarik ya bisa ya, karena kan saya kadang-kadang tidak bisa menilai diri saya sendiri seberapa lancarnya saya mengajar, seberapa baiknya saya mengajar, atau misalnya yang mungkin saya tidak sadari nanti visi seperti ini berarti saya bisa tergantung ya bagaimana bisa Dewa itu bisa menilai saya, ya, bagaimana kualitas mengajar saya, bagaimana pola mengajar saya agar nanti ada perbaikan di pembelajaran saya. Oke, mungkin dari Mr. Arya ada lagi yang ingin disampaikan terkait kebutuhannya mungkin atau apa yang ingin disampaikan? Ya, mungkin untuk supervisi ini bisa dilanjutkan. Bisa dilanjutkan ya gitu ya. Oke, ini kan kebetulan sudah mendekati akhir tahun aja, Iya. jadi bisa dipersiapkan program-programnya untuk kita eksekusi di Betul. gitu ya. Iya. Oke, ada lagi Mr. Arya? Udah. Sudah cukup ya. Oke, jadi tetap semangat Mr. Arya, dan kita akan berjumpa di supervisi berikutnya, tidak hanya coachingnya, tidak hanya dan sampai di sini, tapi nanti secara insidental saya akan masuk ke kelasnya Mr. Arya lagi untuk Iya. melihat lagi seperti itu, dan kita akan melakukan supervisi semacam itu. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya, tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Terima kasih.